Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfando Caprino dengan NIM 24650223. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi geografis dengan fokus pada data spasial dan non-spasial yang ada di Kota Bau-Bau. Di era digital ini, informasi berbasis lokasi menjadi sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan, baik dalam bidang perencanaan wilayah, pembangunan, maupun pelayanan publik. Melalui sistem informasi geografis, kita dapat mengintegrasikan data spasial yang berkaitan dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi. Dengan data non-spasial, kita dapat mengakses informasi atribut atau deskriptif. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi Kota Bau-Bau secara lebih komprehensif. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Slide pertama, ada yang namanya data spasial. Dengan data spasial, Kota Bau-Bau mencangkup informasi geografis yang dapat dipetakan, seperti koordinat lokasi, batas wilayah, administratif, dan luas area. Data ini menjadi dasar untuk analisis tata ruang dan perencanaan kota. Lalu ada data non-spasial. Data non-spasial mencangkup informasi demografis dan sosioekonomi Kota Bau-Bau yang tidak terikat lokasi geografis, seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, indikator ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan di Kota Bau-Bau mencangkup berbagai kategori seperti kawasan pemukiman, pertanian, perdagangan, dan ruang terbuka hijau. Data spasial ini penting untuk perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita melakukan identifikasi jalan Kota Bau-Bau. Seperti yang ada pada slide ini, ada pada bagian kanan ada data spasial dengan 4 gambar, yaitu Jalan Dayang Iksanuddin, Jalan Raya Palagimata, Jalan Limawolio, dan Jalan Beto Ambari. Selanjutnya, mari kita lihat di data non-spasialnya dengan nama jalan, jenis jalan, dan keterangan. Yang pertama, Jalan Dayang Iksanuddin dengan jenis jalan arteri dengan keterangan jalan utama untuk menghubungkan pusat kota yang cukup ramai. Yang kedua, Jalan Raya Palagimata, yaitu jenis jalan kolektor dengan keterangan untuk menghubungkan wilayah penting ke jalan utama. Selanjutnya ada Jalan Limawolio dengan jenis jalan lokal, keterangan jalan dalam kawasan permukiman. Selanjutnya Jalan Beto Ambari dengan jenis jalan arteri dan keterangan jalan utama untuk menghubungkan pusat kota dan cukup ramai. Selanjutnya kita mengidentifikasi tempat ibadah yang ada di Kota Bau-Bau. Seperti pada data spasial ada yang namanya Masjid Nurul Ansar, Masjid Al-Kausar, Masjid Islamic Center Bau-Bau, dan lorong Masjid Jabal Nur. Selanjutnya, pada data non-spasial ada nama tempat ibadah, alamat, kode pos. Yang pertama, Masjid Nurul Ansar dengan alamat Jalan Beto Ambari nomor 17, Katobengke, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kode pos 93714. Yang kedua, Masjid Al-Kausar dengan alamat Katobengke, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kode pos 93724. Selanjutnya, Masjid Islamic Center Bau-Bau dengan alamat Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kode pos 93711. Dan yang keempat, ada Masjid Jabal Nur
dengan alamat Jalan Erlangga nomor 166, Bone-Bone, Batu Puara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93712. Selanjutnya, kita mengidentifikasi taman yang ada di Kota Bau-Bau dengan data spasialnya yaitu Batai Kamali, Taman Hijau, alun-alun Kota Bau-Bau, dan Jalan Bypass Kota Bau-Bau dengan data non spasial, nama taman, alamat, dan kode pos. Yang pertama, Pantai Kamali dengan alamat Jalan Maijen Sutoyono Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93717. Nama taman yang kedua ada Taman Hijau dengan alamat Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93711. Yang ketiga, alun-alun Kota Bau-Bau dengan alamat Yunamet Road, Batu Puara, Bau-Bau City dengan South East Sulawesi dengan kode pos 93717. Selanjutnya ada Bypass Kota Bau-Bau dengan alamat Jalan Anoa Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93719. Selanjutnya kita mengidentifikasi kantor yang ada di Kota Bau-Bau dengan data spasial kantor Wali Kota Bau-Bau, kantor KS Bau-Bau, kantor Pertahanan Kota, dan kantor Pelabuhan dengan data non spasial nama kantor, alamat, dan kode pos. Dengan yang pertama, kantor Wali Kota Bau-Bau dengan alamat Jalan Raya Palagimata, Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93724. Yang kedua, kantor KS Bau-Bau dengan alamat Jalan Anoa Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93716. Yang ketiga, kantor Pertahanan Kota Bau-Bau dengan alamat Sijawangkati nomor 9, Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93713. Yang keempat, Rujak Wali Kota Bau-Bau dengan alamat Jalan Balai Kota Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93717. Selanjutnya, kita mengidentifikasi kafe yang ada di Kota Bau-Bau dengan data spasial. Dengan total data spasial ada 4. Yang pertama ada Cafe Aja, kedua Longless Cafe, ketiga Double Arrow Cafe, dan yang keempat Dark Space Coffee and Eatery. Dengan data non spasial, nama cafe, alamat, dan kode pos. Cafe Aja, Jalan Bulawambona Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93713. Yang kedua, Longless Cafe dengan alamat Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93717. Dan yang ketiga ada namanya Double R Cafe dengan alamat Jalan Sijawangkati nomor 9, Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93713. Dan yang keempat ada Dark Space Coffee and Eatery dengan nama Jalan Sultan Hasanuddin nomor 17, Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93717. Dan yang terakhir
Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya atas nama Ervando Caprino dengan NIM 24650223 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton video ini, dan apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Dengan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.